Awal bener-bener ancur-ancuran banget. Walaupun di match terakhir mereka menang melawan Dewa, namun ya gue ngelihatnya masih Dewanya sih yang masih banyak banget ngaconya gitu kan dari permainannya. RRQ pun harus rela digeser dari puncak klasmen lagi-lagi oleh Onyx. Ya duo bestie di 1-2 kan. Menurut kalian deh ngelihat performa RRQ yang sejak win streak kemarin sih, sejak pecahnya win streak kemarin itu apa yang hilang sehingga kayak konsistennya ini lumayan luntur lah. Mungkin dari Mas Pali dulu. Nah ini kan nonton ke venue juga. Gue kan? lihat yang kalah pertama itu lawan Geek Fam kan. Geek Kena Fam. comeback kan. Kena comebacknya ya karena Overconfident ya. overconfident lah. Oke. Overhit lah, main apa di depan base dengan nggak ada objektif sama sekali. Lot masih 70 second gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kayak lu lebih disiplin itu ya lu tinggal nunggu lot aja gitu karena lagi leading network kan, musuh pun mau ngehajar lu tuh bener-bener harus ngebunuhnya pakai urat gitu. Apalagi ada Uranus ya kalau nggak salah ya Banana. Jadi kayak open mapnya itu harusnya RRQ itu udah 80% megang map gitu. Itu udah mega creep juga ya, cuma gara-gara mistake dikit-dikit mati satu-satu, lu tau lah Mobile Legend mati 60 detik 70 detik bisa end aja. Langsung bisa end masalahnya. Nggak ada apa-apa, nggak ada pokoknya Immortal cooldown kayak gitu-gitu kelar mati 60 detik itu udah bahaya banget gitu. Kayak chance musuhnya itu ngebuka mapnya itu jadi lebih besar daripada kita gitu. Kayak waktu itu kan yang mati kan Banana kan. Iya. Hilang imo gitu. Terus cara nggak langsung di lordnya juga perangnya jadi kayak lemah gitu. Nah itu salahnya menurut gue di situ gitu. Terus kalau misalnya lawan AE, gue benar-benar bukan melihat sebagai RRQ sih itu. Anak-anak gue tuh kayak ngelihatnya tuh kayak ini kenapa ya gitu. Entah AE-nya yang lagi, emang gue tahu AE lagi kuat banget. Cuman maksudnya RRQ itu harusnya nggak mainnya kayak gini gitu. Kayak tergesa-gesa gitu. Kayak buru-buru banget gitu. Setelah dapat turtle komit ke red buff langsung kayak gini-gini versiknya over. Iya terlalu ya buru-buru, ngerti gak sih? Kayak jadi ya step awalnya udah salah gitu. Karena kan kalau misalnya sebuah tim itu kan pasti diajarkan kayak early, mid game, late game gitu kan. Cuma kalau misalnya di early-nya ini udah ada masalah itu udah sulit gitu untuk ke step mid game-nya gitu. Itu ngaruh ke komunikasi, ke decision, semuanya jadi kayak nggak nyaman aja gitu. Nggak well gitu. Gue ngeliatnya kayak gitu RRQ. Kalau dari yang kemarin kalau alter ego lah ya. Kalau dari Max gimana Max? Lihat RRQ. Gue kemarin udah bahas yang lawan Geek Fam lah, yang sama lah kurang lebih karena blunder 1-2 hal. Tapi untuk minggu ini yang lawan AE sebenarnya dari kita semua juga udah lumayan nganalis dari draft itu sebenarnya RRQ nggak kalah. Dari game 1 pun yang dia main hero-hero kayak Valir, Xbox, ngelawannya Kadita gitu-gitu, ini sebenarnya draftnya RRQ enak gitu. Tapi emang menurut gue alter ego lagi di atas angin aja sih dengan gameplay Rasi yang ini gue nggak mau terlalu banyak bahas AE nih, tapi Rasi bener-bener menggila sih untuk minggu ini. Jadi Naomi bener-bener lumayan kena shutdown lah kalau gue lihat AE lawan RRQ kemarin ya. Dan RRQ menurut gue apa yang harus diimprove, gue udah bilang juga di stream sebenarnya tuh dia butuh 2 star sekarang, bukan cuma skillar doang. Karena kita ngelihat skillar ini hero-nya selalu di ban atau di pick Jo. Cloud, Beatrix, Brody itu adalah 3 hero maksiat yang si skillar punya. Bener-bener kalau dia dapet 3 hero ini pasti win rate tinggi banget. Jadi alter ego tuh udah tahu dia ngeban Beatrix sama Cloud diambil hero powernya. Dan pas kemarin lawan si Dewa yaitu emang beda standar aja sih. Jadi menurut gua mereka butuh satu sosok bintang lagi. Sebenarnya Versik sih yang gue mau lebih note sih. Versik mainnya harus lebih apa ya? Harus kembali kayak Versik yang dulu lah. Karena gue ngeliat Versik sekarang tuh jungler biasa. Sekarang udah ada jungler seperti Nael, jungler seperti Van, jungler seperti ya Kairi dari dulu sih. Tapi ya Versik nih harus kembali ke performnya yang dulu loh. Yang dulu tuh semua asasinnya 5-5-nya di ban. Sekarang nggak ada satupun hero Versik yang di respect. Jadi menurut gue untuk Versik harus lebih improve lagi bahkan kalau bisa selevel skillar. Jadi kayak ada 2 hero, ada 2 player yang emang di respect gitu hero-nya. Sebenarnya kalau ngomongin Versik jadi damage dealer kan berarti kan? Damage dealer itu udah terjadi di Alter Ego Game 2 gak sih? Yang dia pakai link ya? Iya, dia pakai link dan itu tapi nggak maksimal itu, Be. Iya, karena emang kebetulan mungkin apa ya, alter ego-nya udah ke bawah PD kali ya. Kayak lu menang 1 game pasti ada perasaan kayak pengen ngebantai-bantai banget kan game 2-nya kan, apalagi best of 3 series. Tapi gue pengen notes dulu yang dibilang sama Ultimate sebentar tahu dari season 11. Itu 3 hero ya kayak Cloud. Kalau Cloud di ban ada Beatrix,
Kalau Bitriknya juga diambil, ada Brody. Itu 3 hero yang benar-benar pegangan Skylar banget. Benar. Nah, tapi sekarang muncul baru lagi nih. Satu lagi. Iritel. Yang kebetulan Iritel habis di buff, itemnya juga inilah, ngedukung lah buat dia main. Cuma kalau misalkan ngomongin emang Skylarnya yang jadi ini ya, jadi bintang atau satu-satunya asuransi buat RRQ, harusnya RRQ juga sadar kalau mereka harus memperkuat lini gold lane-nya berarti. Entah dari gimana mappingnya, setengah river itu dikuasain atau gimana, atau Naomi mungkin nempelin Skylar biar nanti Versiknya yang bakal jalan sama Clay, atau gimana formasinya, 3-man move atau 4-man move-nya gimana. Itu emang menurut gue juga jadi salah satu concern, karena kebetulan pas lawan RRQ tuh pas ketemu AE itu jelas banget. Skylar kalah lane, itu bener-bener gamenya jadi milik lawannya RRQ. Pincang banget ya. Pincang banget. Dan kalau gue lihat ini tuh kayak jadi mirip Dewa. Jadi kayak Watt sentris banget kan. Watt kalau misalkan early-nya dapat, ya udah gamenya dapat gitu loh. Tapi kalau early-nya nggak dapat, ya udah game itu bener-bener nggak dapat. Makanya RRQ harus memperkaya gameplay dan strat mereka sih. Atau jangan-jangan ya kayak tadi, Link pick ini kan udah muncul nih, Versik. Ya udah jadiin assassin picknya ini nih C-strat aja gitu loh. Jadi misalkan ada pick Fredrin, ya udah fleksibelin aja ke Banana. Baru mainin assassin tuh full di situ. Oke. Tinggal diperkaya aja sih buat strategi sama draftnya. Karena menurut gua mereka jarang banget kalah draft. Ya jarang kalah dari Main game juga kalahnya bukan kalah yang kebantai banget, bukan. Emang kalah bener-bener adu otot sama Alter Ego kan. Terus emang mereka tim kuat sih pada dasarnya DNA-nya. Iya. DNA ini gue bilangnya apa? DNA M series. Oke. Apalagi musim genap kan. Iya, tinggal ya diperkaya dari mungkin yang tadinya bergantung banget sama Skylar, mungkin kayak dari Versiknya yang bisa lebih harus ada yang step dikuatin. up lah, Iya, karena iya. Skylar ini udah menjadi sorotan gitu loh. Pasti Benar. dibanin atau dipikin hero dia. Jadi nggak bisa lagi lah bergantung sama satu Makanya waktu orang. itu picknya Iritel di first place kan. Iya, udah. Dia tuh mau mencoba harusnya. Karena kan udah pasti expect ke depannya itu hero-nya bakal di sana. Dimatiin. Udah Benar. sebintang itu Skylar di RRQ. Benar-benar ya. Tapi gara-gara Max tadi bilang ya yang soal Versik jungler biasa tuh gue malah mikir kalau emang di sudut pandang lu begitu, perlu nggak kira-kira misalkan RRQ bawa satu jungler lagi? Waduh. Buat motivasi aja. Bisa sih. Buat motivasi di screen Biar gitu. biar nggak nyantai ya. Iya, orangnya. karena kan Dia nggak ada sama sekali ya? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu Versik nih jujur-jujur. Jujur, Gue nggak pernah ngetim soalnya. siapa tahu ada good efeknya kayak Rasi. Mungkin Iya. juga Rasi Nah, jadi di dalam tim itu kalau misalnya ada orang yang berkompetitif sama satu role, pasti lebih maksudnya jago. itu pasti bakal lebih effort, ngerti nggak? Contohnya siapa? Banana. Iya gua sama Banana dulu. Sekarang Iya. Banana ada di Daerah Ada Iya. dia. Nah, lihat deh efeknya. Itu pertanyaan gue sih kayak kalau emang sudut pandang Max kayak gini, coba deh. Coba aja. Skylar sama ini kan Sin kan. Iya, Nah betul. itu mungkin juga yang bikin Skylar makin Makin improve gila. juga sih Iya. ini. Benar sih. Clay aja lihat lah. Clay sama Lemon. Clay saingannya Lemon loh, bayangin. Betul. Ya simpelnya Rasi lah, benar-benar. Simpelnya, simple nyatanya ya Rasi. Iya. Dengan kemasukan rek ya, lu lihat lah. Tapi itu ngaruh sih menurut gue, itu ngaruh Ya, banget. makanya kan perlu atau enggak tuh kira-kira. Karena gue merasakan. Kan musim masih panjang nih. Dan sampai week 8 tuh kita bisa naikin player, Jo. Jadi menurut gua ini make sense sih. Betul. Ya kita tunggu aja tinggal gimana dari RRQ-nya kan. Siapa tahu ada jungler siapa yang didatengin ya. Kita nggak tahu Buat kan. motivasi aja. Yoi. Selanjutnya kita ke Alter Ego.